Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Efransyah SPD MHUM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tugas ujian akhir semester kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Literasi Digital dan Ancaman Hoax Terhadap Ketahanan Nasional. Perkenalkan, nama saya Fani Melani Paraswati dengan NIM 250600028 yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami terdiri atas Saya Kurniasih Zuriah Thaibah dengan NIM 250600018. Saya Siti Farida dengan NIM 250600552. Saya Emelda Sabila Rizky dengan NIM 250600065. baik, tanpa berlama-lama saya persilakan kepada pemateri pertama yaitu Siti Farida untuk memulai penyampaian materi. Pada Siti Farida dipersilakan. Ya, yang pertama itu ada deskripsi masalah. Yang pertama adalah literasi digital masyarakat masih rendah. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk memilah, memahami, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari internet maupun media sosial secara kritis. Yang kedua, informasi di media sosial menyebar sangat cepat. Perkembangan teknologi digital memungkinkan informasi tersebar luas dalam hitungan detik tanpa melalui proses penyaringan yang memadai. Yang ketiga, banyak orang membagikan informasi tanpa verifikasi. Sebagian pengguna media sosial langsung menyebarkan informasi yang diterima tanpa memeriksa sumber, kebenaran maupun kredibilitas informasi tersebut. Selanjutnya, hoax dapat menimbulkan kepanikan, konflik, dan kesalahpahaman. Informasi palsu dapat memengaruhi opini publik, memicu keresahan masyarakat, menimbulkan perpecahan, bahkan mengganggu stabilitas sosial dan keamanan. Nah, hal ini berdampak pada ketahanan nasional, yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi ancaman non-militer yang mengganggu ketahanan nasional. Berikut saya lampirkan contoh hoax yang tersebar di Instagram. Hoaxnya ini tentang bahwa semua pom bensin akan dijaga oleh Samsat dan Polantas. Jadi bagi kendaraan yang belum bayar pajak akan diarahkan untuk mengisi Pertamax 16.000 per liternya. Tidak bisa diisi Pertalite dan ketahuan belum bayar pajak langsung ditilang di tempat. Ini katanya akan dimulai dari tanggal 1 Juli. Nah, ini ada beberapa yang percaya seperti dari Adi tolong edit. Mana woi, udah tanggal 2 nih. Gak ada polisi di POM di daerah tempat tinggal saya. Salah jadwal kah atau emang nyebar narasi hoax? Biasa bang, hoax lagi, hoax lagi. Nah, ini ada juga yang percaya. Bapak Ibu yang terhormat, uang rakyat yang dirampas dari pajak yakin tidak dikorupsi. Rakyat tidak bayar pajak, bisa jadi karena kesulitan ekonomi, uang yang didapat hanya cukup buat makanan. Bentar lagi rakyat akan mengamuk, kami minta laporan publik penggunaan pajak. Jadi sebenarnya masih banyak dari masyarakat kita yang percaya hoax atau informasi tanpa memilah dari mana sumber berita ini. Padahal kalau kita lihat seksama ya, ini kelihatan gitu hoaxnya. Pertama ini ada kayak logo Gemini AI gitu. Berarti ini tuh si foto atau sumbernya ini tuh dari AI gitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Farida atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Teh Aimelda untuk melanjutkan penyampaian materi. Kepada Teh Aimelda dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, yang akan kita bahas yaitu tentang analisis masalah ketahanan nasional di era digital, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran hoax. Yang pertama itu ada globalisasi mempercepat arus informasi lintas batas secara masif dan instan. Di mana kita hidup di era globalisasi, yaitu kondisi ketika dunia menjadi tanpa batas karena teknologi. Saat ini, informasi dari berbagai belahan dunia bisa dengan sangat cepat masuk ke Indonesia melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya.
Proses penyebaran informasi ini terjadi dalam hitungan detik, sehingga masyarakat sangat mudah menerima informasi baru setiap saat. Namun, dijelaskan dalam poin kedua, yaitu hoaks mudah menyebar melalui media sosial dan termasuk ancaman non-militer. Kenapa bisa terjadi? Masalahnya adalah tidak semua informasi yang beredar itu benar. Banyak informasi yang belum jelas sumbernya atau bahkan sengaja dibuat palsu. Nah, itu yang disebut dengan hoax. Di mana karena masyarakat kita sering tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hoax ini menjadi sangat mudah menyebar. Inilah yang menjadikan hoax sebagai salah satu ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi melalui informasi dan opini yang salah. Selanjutnya, pada poin ketiga dijelaskan dampak penyebaran hoaks itu, yaitu ada konflik sosial, keresahan masyarakat, dan turunnya kepercayaan publik. Dari hoaks ini sangat berbahaya bagi kehidupan sosial. Hoaks dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat, membuat orang merasa takut atau cemas tanpa alasan yang benar. Selain itu, hoaks juga dapat menyebabkan kesalahpahaman antar kelompok masyarakat, yang akhirnya bisa berkembang menjadi konflik sosial. Tidak hanya itu, penyebaran hoaks juga dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, media resmi, maupun lembaga negara. Nah, pada poin keempat ini dijelaskan hoaks dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan nasional jika bernuansa provokasi atau sara. Lebih jauh lagi, jika hoaks mengandung unsur provokasi, ujaran kebencian, atau sara yang mengandung suku, agama, ras, atau antar golongan, maka dampaknya lebih bisa serius. Hal ini dapat mengganggu persatuan bangsa, memecah belah masyarakat, dan bahkan mengancam stabilitas serta kedaulatan nasional. Ketika masyarakat terpecah karena informasi palsu, maka ketahanan nasional juga ikut melemah. Oleh karena itu, dalam konteks bela negara, setiap negara memiliki peran penting untuk menghadapi masalah ini. Kita harus lebih kritis dalam menerima informasi, tidak langsung percaya, dan selalu melakukan pengecekan melalui sumber resmi. Dengan begitu, kita ikut menjaga keamanan informasi dan memperkuat ketahanan nasional di era digital. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ainelda atas pemaparannya. Berikutnya saya persilakan kepada Teh Kurniasih Thoibah untuk menyampaikan materinya. Jadi dipersilakan. Terima kasih, Pani. Nah, lalu apa keterkaitannya dengan bela negara? Jika dikaitkan dengan konsep bela negara, penyebaran hoaks ini merupakan salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh setiap warga negara di era digital ini. Bela negara itu tidak lagi dimaknai hanya sebagai upaya mempertahankan negara melalui kekuatan militer atau kekuatan fisik saja, tetapi juga sebagai sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga kepentingan bangsa sesuai dengan tantangan zamannya. Nah, saat ini salah satu tantangan tersebut adalah penyebaran hoaks dan disinformasi. Jadi, persoalan utamanya itu bukan hanya banyaknya hoaks yang tersebar, justru rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan berita tersebut. Jadi, belum memastikan berita tersebut itu apakah sudah pasti benar atau emang hoax gitu. Nah, akibatnya hoax ini tuh dapat memicu tadi kepanikan, menimbulkan konflik sosial, mengurangi kepercayaan terhadap lembaga negara, bahkan berpotensi melemahkan persatuan bangsa yang menjadi fondasi ketahanan nasional. Oleh karena itu, menyaring informasi sebelum membagikannya, tidak ikut menyebarkan hoax, lalu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta mengedukasi orang lain mengenai pentingnya literasi digital merupakan bentuk nyata dari bela negara. Nah, tindakan ini tuh menunjukkan
bahwa setiap warga negara itu dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan, menciptakan ruang digital yang sehat, dapat memperkuat ketahanan nasional sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan demikian, bela negara di era digital ini tidak selalu diwujudkan melalui tindakan yang bersifat fisik, tetapi juga melalui sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi. Terima kasih kepada Tekunasi atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai solusi dalam mengatasi penyebaran hoax. Nah, penanganan hoax itu tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Permasalahan ini tuh merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara individu, institusi pendidikan, dan pemerintahan. Nah, ketiga unsur tersebut itu saling melengkapi dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Yang pertama ada dari sisi individu. Nah, sebagai pengguna media sosial, kita itu harus menjadi pengguna yang kritis sebelum membagikan suatu informasi. Penting untuk melakukan verifikasi melalui sumber yang resmi dan kredibel. Nah, langkah sederhana seperti membaca berita secara utuh, memeriksa tanggal publikasi, dan membandingkan informasi dari beberapa sumber itu dapat mengurangi risiko penyebaran hoax. Nah, hal ini tuh penting karena banyak hoax menjadi viral bukan karena benar, tapi karena dibagikan tanpa proses pengecekan. Lalu yang kedua itu dari sisi kampus. Nah, kampus itu memiliki peran dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga bijak dalam bermedia digital. Upaya yang dapat dilakukan antara lain itu melalui seminar literasi digital, pelatihan cek fakta, dan kampanye anti-hoax. Nah, menurut kami langkah ini tuh sangat penting karena mahasiswa itu merupakan pengguna aktif media sosial sekaligus calon agen perubahan yang dapat mengedukasi masyarakat. Lalu yang ketiga itu dari sisi pemerintahan. Nah, pemerintahan itu perlu menciptakan ekosistem digital yang sehat melalui edukasi publik, kerjasama dengan berbagai platform digital, serta penegakan hukum terhadap penyebaran hoax. Namun, penegakan hukum saja itu tidak cukup tanpa peningkatan literasi digital masyarakat. Hoax akan terus bermunculan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, edukasi pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan secara seimbang. Nah, penanganan hoax itu merupakan tanggung jawab bersama. Ketika individu bersikap lebih kritis, kampus akan memberikan edukasi dan pemerintah itu akan menjalankan regulasi serta pengawasan secara optimal. Maka penyebaran hoax dapat diminimalkan sehingga ketahanan nasional dan ruang digital yang sehat dapat terus terjaga. Selanjutnya ada refleksi diri. Kami menyadari bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berasal dari serangan fisik, tetapi juga dari penyebaran informasi palsu di media sosial. Kami harus berpikir kritis, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan menggunakan media sosial secara bijak sebagai bentuk bela negara. Demikian penyampaian tugas ujian akhir semester dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Efransyah SPDM HUM atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.